Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Syafrindra Putri, NPM 2011080143, kelas C BKPI semester 5. Di sini saya akan memaparkan terkait laporan studi kasus pada anak usia pubertas. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas studi kasus pada usia pubertas yang diampu oleh Bunda dosen Eka Putri Rahmadani, yaitu sebagai dosen pengampu mata kuliah studi kasus BK Anak Remaja. Baik, kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Di sebagian besar masyarakat dan budaya, masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Saat remaja, pertumbuhan fisik baik laki-laki maupun perempuan sangatlah cepat tumbuhnya. Pada saat ini, pertumbuhan tinggi badan itu terjadi amat sangat cepat. Perbedaan pertumbuhan fisik laki-laki dan perempuan adalah pada organ reproduksinya, di mana akan diproduksi hormon yang berbeda, penampilan yang berbeda, serta bentuk tubuh yang berbeda akibat berkembangnya tanda seks sekunder. Nah, pada dilihat dari sudut pandang kesehatannya, tindakan menyimpang ini akan mengkhawatirkan adalah masalah yang berkaitan dengan seks bebas atau unprotected sexuality, yaitu penyebaran penyakit kelamin, kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan atau accelerated dalam bahasa Inggrisnya adolescent unwanted pregnancy di kalangan remaja. Nah, selain masalah kehamilan pada remaja, masalah yang juga sangat menggelisahkan berbagai kalangan dan juga banyak terjadi pada remaja adalah banyaknya remaja yang mengidap HIV atau AIDS. Selanjutnya, dilihat dari jumlah penderita yang dan peningkatan dari waktu ke waktu, maka HIV/AIDS sudah dapat dianggap sebagai ancaman hidup bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan Departemen Kesehatan bulan Juli 2010, jumlah pengidap HIV/AIDS atau ODH di Indonesia adalah 3.647 orang, terdiri dari pengidap HIV 2.559 orang dan penderita AIDS yaitu 1.088 orang. Dari jumlah tersebut, kelompok usia 15-19 berjumlah 151 orang. 19-24 berjumlah 930 orang. Ini berarti bahwa jumlah terbanyak penderita HIV/AIDS adalah remaja dan orang muda. Dari data tersebut, yang sudah meninggal karena AIDS secara umum adalah 394 orang. Selanjutnya kita ke bagian B, pengertian studi kasus pada anak usia pubertas. Pubertas merupakan sebuah proses di mana individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya mampu berproduksi. Masa pubertas mengakibatkan seseorang individu akan mengalami kematangan seksual yang merupakan sebuah proses berkelanjutan menuju tahap kematangan secara biologis dan diferensiasi sel. Beberapa abad terakhir, terjadi penurunan usia awal pubertas dan peningkatan kejadian kematangan seksual lebih awal di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang lainnya. Standar normal rata-rata usia awal pubertas anak laki-laki adalah 11,6 tahun dan anak perempuan adalah 11,2 tahun. Pada tahun 1990, usia rata dimulai perkembangan payudara pada anak perempuan di Inggris menurun menjadi 9,98 tahun, sedangkan
usia rata pubertas anak laki-laki menurun menjadi 10,14 tahun pada tahun 2010. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Penelitian di Kota Semarang pada tahun 2008 menunjukkan rata-rata usia awal pubertas anak laki-laki menurun menjadi 11 tahun, sedangkan pada anak perempuan menurun menjadi 10,33 tahun lebih awal. Dibandingkan dengan usia awal pubertas yang menjadi standar, penelitian ini digunakan untuk mengetahui rata usia awal pubertas di anak Kecamatan Semarang Tengah. Penurunan usia awal pubertas masih terus terjadi. Nah, oleh sebab itu, ini perlu penentuan usia awal pubertas normal pada anak dan diperbarui secara teratur. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan penurunan usia awal pubertas anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita ke bagian C, yaitu tujuan identifikasi kasus pada anak usia pubertas. Tujuan untuk meningkatkan kapasitas pendidik dalam menyampaikan materi terkait pubertas kepada peserta didik dengan media yang dilengkapi video yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Pada gilirannya, diharapkan terbentuk perilaku sehat dan bertanggung jawab peserta didik selama masa pubertas dan dilanjutkan hingga masa dewasa dan seterusnya. Peserta didik juga dapat diharapkan memiliki konsep diri yang kuat dan asertif, atau mampu menyampaikan perasaan dan gagasannya dengan cara yang terbaik. Pengendalian ini merupakan aspek yang juga akan diupayakan dalam pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya kita ke bagian D, sasaran studi kasus pada anak usia pubertas. Pubertas merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa berlangsung dalam tahapan-tahapan yang dipengaruhi oleh jumlah faktor neuroendokin dan kompleks. Faktor tersebut bertanggung jawab pada awitan dan perkembangan menuju moralitas seksual yang sempurna, walaupun umur awitan pubertas sangatlah bervariasi. Sebagai besar anak yang mengawali pubertas pada umur 8-13 tahun untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki adalah 9-14 tahun. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi awitan pubertas, antara lain etnis, sosial, psikologi, nutrisi, fisik, dan penyakit kronis. Selanjutnya, ada metode dan alat penggunaan data. Di sini, saya menggunakan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk mengadakan pelatihan adalah seperangkat peralatan presentasi berupa laptop, LCD, dan layar. Sekarang kita menuju ke bab 3, pelaksanaannya, yaitu analisis yang pertama. Pubertas adalah suatu rangkaian perubahan fisik yang membuat organisme secara matang mampu berproduksi satu dari tantangan yang paling penting untuk remaja dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan tubuhnya. Selain pubertas, tubuh pada pubertas otak, fungsi otak juga perubahan. Dalam perkembangan kognitif, Piaget, masa remaja adalah tahap transisi dari penggunaan perubahan-perubahan masa pubertas. Pada sikap dan perilaku ditunjukkan individu, diantaranya adalah yang pertama, ingin menyendiri, yang kedua bosan, yang ketiga antagonisme sosial, yang keempat hilangnya kepercayaan diri, dan yang kelima adalah terlalu sederhana. Selanjutnya adalah diagnosis. Masa remaja sering dikenal dengan istilah pemberontakan. Pada masa ini, seseorang anak baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejolak emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah, baik di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan pertemanannya sendiri. Faktor pemicunya antara lain adalah gagalnya remaja melewati masa transisinya dari anak kecil menjadi dewasa, dan juga karena lemahnya pertahanan terhadap pengaruh dunia luar yang kurang baik. Akibatnya, para orang tua mengeluhkan perilaku anak-anaknya yang tidak dapat diatur, bahkan terkadang bertindak melawan mereka. Konflik keluarga, mood swing, depresi, dan munculnya tindakan yang berisiko sangat umum
terjadi pada masa remaja dibandingkan pada masa-masa di sepanjang rentan kehidupan. Yang ketiga ada prognosis. Sebenarnya normal dan hanya sedikit efek yang dihasilkan. Prognosis pubertas makin baik bila lebih diterapi lebih awal atau lebih dini. Yang D adalah treatment. Berdasarkan uraian yang di atas, peserta didik yang memiliki karakter pemarah perlu dibimbing dan diarahkan agar tidak mudah marah dan menanggapi hal apapun, sedangkan peserta didik yang tidak pemarah perlu mempertahankan emosi yang dimilikinya. Peran guru, bimbingan dan konseling di sini harus aktif dan kreatif dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Yang terakhir ada follow up. Itu peran guru, bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan peserta didik yang penakut. Guru, bimbingan, konseling perlu memberikan layanan yang diberikan dengan materi kiat-kiat bertanya atau tampil percaya diri. Dengan hal ini, peserta didik dapat tampil dengan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya ada bab 3 penutup. Kesimpulannya, pubertas adalah suatu periode di masa. Yang bab 3 ada penutup. Kesimpulannya, pubertas ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi pada sangat pesat, terutama pada awal masa remaja. Kematangan seksual merupakan suatu rangkaian dari perubahan-perubahan seksual yang terjadi pada masa remaja, yang ditandai dengan perubahan pada seks primer atau primary sex characteristic dan perubahan pada seks sekunder yaitu secondary sex characteristic. Meskipun perkembangan ini biasanya mengikuti suatu urutan tertentu, namun urutan dari kematangan seksual tidak sama pada setiap anak. Biasanya berlangsung pada umur sekitar 13-20 tahun dan fase yang lebih matang dari impuls yang tenang menjadi menonjol sehingga dinamis. Saat remaja, pertumbuhan fisik baik laki-laki maupun perempuan sangatlah cepat tumbuhnya. Pada saat ini pertumbuhan tinggi badan terjadi sangat cepat. Perbedaan pertumbuhan fisik laki-laki dan perempuan adalah pada organ reproduksinya, di mana akan direproduksi hormon yang berbeda, penampilan yang berbeda, serta bentuk tubuh yang berbeda akibat berkembangnya pada seks sekunder. Saran, perkembangan pubertas yang terjadi lebih awal mengakibatkan anak belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai perkembangannya. Orang tua dan pihak sekolah sebaiknya memberikan pemahaman mengenai perkembangan pubertas, khususnya perubahan fisik yang akan terjadi seperti perkembangan alat kelamin sekunder sejak usia 8 tahun untuk anak perempuan dan usia 9 tahun untuk anak laki-laki. Sebaiknya untuk para orang tua harus benar-benar bisa membimbing anak-anaknya dan selalu memberi aturan yang baik agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Kasih sayang dan perhatian orang tua sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dan khususnya untuk para remaja, harus mempunyai kesadaran sendiri bahwa terjerumus dalam pergaulan bebas akan membuat masa depan suram. Tingkatkan iman agar tidak gampang tergoda oleh perilaku-perilaku buruk. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.